warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup tanpa disertai pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dengan kata lain, tidak melalui perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif alami terdiri dari yang pertama, membelah diri. Tumbuhan tingkat rendah berkembang biak dengan membelah diri. Tumbuhan ini memiliki satu sel. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah ganggang hijau. Yang kedua, spora. Spora dibentuk dan disimpan dalam kotak spora yang disebut sporanium. Apabila spora jatuh di tempat yang cocok, akan tumbuh hifa baru. Hifa yang bercabang disebut rizoid. Rizoid melekat di tempat yang lembab, maka tumbuhlah jamur baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah jamur dan vakum. Yang ketiga, akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah akar yang terdapat di dalam tanah. Batangnya berruas-ruas dan tumbuh mendatar. Tiap ruasnya ditumbuhi akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, kunyit, temulawak, dan lengkuas. Yang keempat, umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis pada bagian atas umbi lapis tumbuhan daun. Dan pada bagian bawah umbi lapis terdiri dari cangkram dan akar serabut. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bunga bakam, dan bunga tulip. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, dahlia, lobak, dan singkong. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya campur tangan manusia. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan adalah: yang pertama, dengan cara mencangkok. Tumbuhan yang dapat diperbanyak dengan cara mencangkok antara lain mangga, kedondong, rambutan, dan sawo. Cara mencangkok adalah mengupas kulit batang bagian yang telah dikupas, kemudian dilapisi atau ditutupi dengan tanah yang subur dan dibungkus dengan sabut kelapa. Cara yang kedua, dengan cara stek. Tumbuhan yang dapat diperbanyak dengan cara stek antara lain cacar bebek, tebu, singkong, dan sirih. Cara stek batang dilakukan pada batang yang cukup tua dan mempunyai ruas. Beberapa hari sebelum disetek, batang tersebut dipotong. Selanjutnya, potong batang ditanam di tanah yang subur dan gembur. Yang ketiga, merunduk. Tumbuhan yang dapat diperbanyak dengan cara merunduk adalah melati, apel,
dan alamanda. Merunduk dilakukan dengan cara membengkokkan cabang tanaman sampai menyentuh tanah. Kemudian menimbun dengan tanah hingga mengeluarkan akar baru. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.